Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, you. How about you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, please Stefania lead our prayer. Mari kita berdoa menurut rekaman dan bacaan kita masing-masing. Pray begin. Pray end. Okay, thank you Stefania. Have a seat. Nah, selanjutnya, ma'am will check your attendance today. Kita akan cek kehadiran. Siapa yang absen? Email dan Citra. Oke, ada apa dengan mereka? Ini suratnya Citra ya? Semoga mereka cepat sembuh ya. Oke. Silahkan perhatikan. Please, your attention to me. Perhatikan apa yang ma'am tulis di depan. Apa tulisannya? Kira-kira ada tahu ya artinya apa? Rumah yang terasa indah, rumah yang suasananya enak. Enak itu berarti anak-anaknya baik, rumahnya bersih, dan juga tenang. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di pelajaran ini kita akan belajar tentang rumah, tapi di dalamnya akan ada kita belajar preposition. Preposition. Artinya keterangan letak. Itu paling singkat ya. Keterangan letaknya di mana. Keterangan suatu benda di mana posisinya atau letaknya. Oke? Nah, preposisi itu dengan belajar preposisi ini, dengan belajar home sweet home ini, diharapkan nanti siswa-siswa mem, siswa-siswi mem bisa menjelaskan apa saja yang ada di rumah kita. Ruangan apa saja yang ada di rumah kita. Nah, sebelum ke preposisi, kita sebutkan dulu. How many rooms in your house? Ada berapa ruangan yang ada di rumahmu? Coba. Room in our house. In our home ya. Coba. Siapa yang bisa menyebutkan ruangan apa aja yang ada di rumah kita dalam bahasa Inggris? Ayo. Tasya? Oke, living room. Apa itu living room? Ruang tamu. Iya, ruang tamu. Next, what else? Apa yang lain? Bedroom. Bedroom itu apa nak? Kamar tidur. Oke, next. Apa lagi yang ada di rumah kita? Kitchen. Apa itu kitchen? Dapur. Kitchen atau dapur. Terus apa lagi? Bathroom. Bathroom. Apa itu bathroom? Kamar mandi. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu apa aja ruangan yang ada di rumah kita. Tapi ada juga masih ada rumah yang punya garasi. Kalau ada mobilnya ada garasinya kan? Ada juga rumah yang ada lotengnya tingkat 1, tingkat 2 seperti itu, ya kan? Nah, kita yang pada umumnya saja biasanya itu ada living room atau ruang tamu, bedroom atau kamar tidur, kitchen atau dapur, dan terakhir adalah bathroom. Kamar mandi. Nah, untuk menjelaskan living room ini kita akan belajar preposisi ini. Tapi sebelumnya, silahkan Tasya tutup dulu pintunya supaya pencahayaan kita lebih bagus. Oke, semuanya lihat ke gambar kita ini. Oke, sudah lebih besar? Sudah nampak semua? Sudah ya? Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Ada dia, ada TV. TV ini di mana? Di atas. Nah, untuk menjelaskan itu kita akan belajar preposisi. Satu itu ada on. On artinya di atas. Nah, kedua ada above. Silakan dibuka buku kita, bisa main dibantu. Above itu juga di atas. Apalagi yang lain? On sudah. Under. Under di bawah. Between di mana? Di antara. Yang lainnya apa? In. Oke. Nah, number 5 in. Nomor 5 in. Apa artinya in?
Di dalam. Coba berikutnya apa? Next to. In front of. Apa artinya? Di depan. Di depan atau di sebelah? Next to. Di depan. Nomor 7. Next to. Next to ini artinya di sebelah. Ya. Di sebelah. Oke. Nah, kata keterangan ini akan kita pakai untuk menjelaskan ruang tamu kita yang indah ini. Bisa dibayangkan rumahnya yang cantik seperti ini kan? Oke. Nah, sekarang kita belajar yang nomor 1, on, di atas. Untuk di atas ada dua dia. Di atas ada dua, yaitu on dan above. Untuk keterangan di atas ada dua, yaitu on dan above. Bedanya adalah on dia menempel, sedangkan above dia menggantung. Kalau on dia menempel langsung di atas, misalnya di atas meja, on the table. Tapi kalau above ada jaraknya dari sini ke sini, jadi above. Oke, kita masuk ke contoh. For example, this TV. Ini memakai above atau on TV-nya? Kalau dia ada di tempat DVD player ini, mungkin ini DVD player ya, yang dibahas. Jadi there is a TV above DVD player atau dari meja ini mejanya bagian. Nah, there is a TV above table. Nah, sekarang di sini ada cookies. Cookies itu apa? Kue kecil, kue ringan. Nah, kita akan menjelaskan kue ini. Kita pakai on. Kita mulai dengan kata there. Ada. There is dan there are. There is dipakai untuk singular atau singular atau sendiri. Dan there are dipakai untuk plural. Plural itu yang dia bendanya lebih dari satu. Nah, istilah lainnya adalah jamak. Nah, sekarang kita jelaskan dulu cookies ini. There is some cookies on the table. Jadi dia memakai on. Nah, sekarang di ruangan kita ini, di ruangan kelas ini, in our room, the picture of Mr. President. Kita mulai dari kata there. Coba sama-sama. There is picture of Mr. President above whiteboard. Coba kita ulangi sama-sama. There is picture of Mr. President above whiteboard. Very good. Give applause to us. Oke, sekarang kalau from ini langsung dia menempel di atas meja kan? Nah, coba kita rangkai kalimatnya. Karena rombongnya ada satu, kita pakai is atau a? Is. Jadi kita mulai dari kata there is. Let's start. There is. No, repeat. Kita mulai dari sekarang. There is a Chromebook. Ini pakai on atau above? Oke, kita ulangi. There is a Chromebook on the table. There is a Chromebook on the table. Once more. There is a Chromebook on the table. Jadi sudah mengerti bedanya above dengan on? Kalau dia on langsung menempel di atasnya, tapi above dia ada jarak atau menggantung. Di kelas kita, contoh lainnya itu ada lampu. Kita pakai above atau on? Above. Oke, kita mulai dari kata there. Lampunya ada 4, berarti kita pakai there. There are 4 lamps above our table. Dan di atas meja kami. Coba ulangi sama-sama. There are 4 lamps above our table. Very good. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang under. Under itu di bawah. Ini misalnya bedanya yang seperti apa? Di bawah. Jadi dari gambar ini, dari gambar rumah cantik kita ini, ruangan cantik kita ini, apa yang ada di bawah? Kira-kira mana yang kita buat di bawah? Di bawah televisi. Oh ya, di bawah televisi ada beberapa buku. Jadi there are, karena bukunya lebih dari 1 kan? Jadi kita buat there are some books under the television. Very good.
cookies. Ada teh. Kita anggap ini teh atau mungkin kopi juga ya. Nah, kita buat kalimatnya dalam bahasa Inggris yuk. There are, bukan there are, cuma satu mejanya kan? Berarti pakai there is and there were between the sofa. There are, kita sekarang mau menjelaskan cookiesnya. There are some cookies on the table. Jadi udah bisa penggabungan antara on dengan between. Coba kita ulangi, kita jelaskan cookies. Cookiesnya di atas meja dan di antara sofa. Coba kita ulangi. There are some cookies between the sofa and on the table. Nah, bisa kita gabungkan dulu, oke? Nah, untuk selanjutnya keterangan in. In itu apa? Di dalam. Seperti ini, di dalam sini, di tengah-tengahnya dia, di antara. Nah, sekarang kita untuk menjelaskan in, kita bisa memakai ruangan ini. Ini ruangan apa? Living room. Living room. Nah, di dalam ruangan ini apa saja yang ada? Television, sofa, table, ada curtain, gorden, ada flowers, nah, some books. Okay, now we try in English, please. Okay, television, there is, karena satu televisinya jadi kita pakai there is a television, sama-sama. There is a television in the living room. Very good. Coba satu lagi contohnya, ada bunga. Jadi kita buat bunganya satu apa dua? Bunganya ada dua, ada bunga mati dan bunga hidup ya. Jadi ada dua. Berarti pakai there are. There are two flowers in the living room. Very good. Next, kita foto. Di dalam ada di depan. There is a smart TV in the class. Bisa in the class atau in our class. Nah, kita lanjut ke next to yang dekat. Sekarang papan tulis whiteboard dekat ke smart TV. Jadi kita bilang whiteboard next to smart TV. Sama-sama. Whiteboard next to smart TV. Oke, very good. Nah, sekarang dari yang kita pelajari tadi semuanya, apa aja yang kalian ingat? Coba. Untuk preposisi, di, tentunya ada. Between itu apa? Di antara. Di tengah ya, di antara. Berikutnya in. In berarti di in front of, di depan. Di depan kita. Ini apanya? Batasnya di depan sini. Nah, berikutnya next to. Next to itu yang dekat. Dekat ke sebelah sini atau dekat sebelah sini. Oke? Nah, untuk refleksi kita, kata apa aja yang diingat? Coba tunjuk tangan. Silahkan Tasya, kata apa yang kamu dapat hari ini? Next to. Next to itu apa nak? Di sebelah. Very good. Rejeki? Apa yang kamu dapat hari ini nak? Kata apa? On. On itu tadi untuk apa? Di atas. Tapi yang bedanya menempel di atasnya. Nah, si siapanya? Under. Under itu di mana nak? Oke, di bawah. Kesya? Between. Apa artinya nak? Di antara. Kalau Jonah? Beside. Beside itu apa nak? Oke, di samping. Oke. Cahaya? Cahaya apa nak? In. Ini itu apa nak? Di dalam. Entah di dalam ruangan kah, di dalam tas kah, atau di dalam kelas kita misalnya. Oke, because time is up, karena waktu kita sudah habis. I think just it all for today. Cuma segini aja dulu untuk hari ini. Untuk selanjutnya, silakan pelajari benda-benda apa saja yang ada di ruanganmu. Tuliskan benda apa aja yang ada di kamar mandi,
di ruang tamu, di kamar tidur, dan juga di dalam dapur. Itu tugasnya. Mem akan periksa pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita ambil sikap. Pray begin. Pray and. Okay. Thanks for today. And see you tomorrow. See you.